Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-133. Saham yang akan kita review hari ini adalah saham Emcor, Meta, Pure, IPCC, Antam, dan Elsa. Kita langsung mulai saja. Saham pertama adalah saham Emcor. Saham ini ditutup di harga 182 minus 3,2%, di mana saham ini masih bisa saya katakan aman karena dia masih ditutup di atas 176. Dan selama dia masih berada di atas support PBH, maka saham Emcor ini masih bisa di hold bagi teman-teman yang sudah punya. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, range buy 176 sampai 181 itu menarik sebenarnya. Dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 176. Target kenaikan dari Emcor selanjutnya jika dia kuat bertahan di atas 176 atau di atas 181, maka dia berpeluang untuk menuju ke 206. Di sini ada gold line, dan kalau itu berhasil ditembus, maka dia menuju 40 hari harga tertingginya di 228. Walaupun kalau kita lihat skornya hanya 3, artinya hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal beli. Sisanya masih sinyal jual. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Meta. Oh iya, saham Emcor tadi bergerak di industri perbankan. Kalau Meta ini kalau tidak salah di infrastruktur jalan tol kalau tidak salah juga. Teman-teman bisa cek lagi. Saham ini tutup di harga 220, di mana dia memiliki support PBL di 159. Jadi jaraknya sangat jauh teman-teman dari sini ke sini. Ini risikonya sangat besar, artinya risk rewardnya tidak sebanding. Kalau teman-teman lihat, ini yang merah ini adalah risk, sedangkan hijau adalah reward. Jadi tidak terlalu lebar, sehingga saya sarankan kalau ingin membeli saham Meta, mending teman-teman beli saat dia breakout di atas 228. Di sini ada gold line, atau dengan catatan yang kedua, dia kuat bertahan di atas 219. Artinya teman-teman masih bisa hold. Kalau tidak, dia akan berpeluang turun ke 208, 187, bahkan ke 159, walaupun ini mustahil. Jadi kalau ingin membeli saham Meta, pastikan yang pertama ada 2 syarat, dia berada di atas 219, atau yang kedua dia breakout di atas 228. Untuk target kenaikan dari Meta terdekat dia akan menguji ke 252 ini, ya terjauhnya menuju ke 254. Kemudian berikutnya kita punya saham Pure, di mana saham ini sangat menarik kalau di kacamata saya ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia sudah berada di dekat area support, di mana support PBL itu di 214, tetapi dia masih memiliki beberapa pertahanan lain di 218 juga ada. Dan kalau teman-teman ingin membeli saham ini, kalau misalkan dia turun ya mendekati area 214 sampai 218, silakan ambil, silakan beli saham ini. Dan batasi stop loss jika dia turun 2 tick di bawah 214. Jadi kurang lebih di 210 teman-teman baru cut loss. Karena kalau teman-teman perhatikan, saham ini suka membentuk shadow. Jadi dia turun dulu, kemudian dia kembali, turun lagi, dia kembali. Ini sudah berapa kali percobaan. Dan selalu closingnya naik. Jadi kalau teman-teman mau tunggu saham ini, boleh antri bertingkat 214, 216, 218, 220. Itu masih boleh. Dengan target kenaikan terdekat ke 238, terjauh ke 284. Ini risk rewardnya masih lebih besar reward. Kalau teman-teman perhatikan, dari sini ke sini itu masih sangat lebar ketimbang dari sini ke bawah ya. Ini tidak terlalu lebar. Jadi kalau saya membeli sebuah saham tuh saya melihat risk rewardnya. Jadi kalau ada saham yang sudah naik tinggi, saya pertimbangkan untuk masuk, tapi saya harus melihat di mana resistnya. Dan kemudian kalau resist itu berhasil break, baru boleh saya masuk, dan saya jadikan resist itu sebagai support kuatnya. Sehingga kalau dia gagal, maka kita cut loss dan risikonya terbatas. Kemudian saham berikutnya adalah saham
IPCC. Saham IPCC ini seperti kemarin IPCM itu mereka berdua masih satu keluarga di Pelindo kalau tidak salah. Dan saham ini masih bertahan di atas 496, di sini support PBL dan closingnya di 550, tetapi dia masih punya pertahanan berikutnya di 545. Jadi kalau teman-teman mau beli saham ini, ada dua opsional. Yang pertama, selama dia berada di atas 545 sampai dengan di 557 ini, teman-teman boleh beli dengan target ke 670. Tetapi kalau dia gagal bertahan di atas 545, tunggu saja di sekitaran area 496. Jadi 496, 498 sampai dengan 500. Itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk beli dengan target ke 670. Sekali lagi kalau kita lihat risk and rewardnya, maka kalau 670 masih sebesar ini, sedangkan rewardnya hanya seperti ini. Jadi masih lebih besar rewardnya sehingga saham ini bisa dikatakan menarik, apalagi kalau teman-teman dapat di sekitaran area support PBL. Kemudian saham selanjutnya yang kita punya adalah saham Antam, di mana saham ini memang sudah break PBH dan sangat masih masuk dalam zona trend up-nya, masih naik terus, dia terjaga di trend lainnya, sehingga ini nanti kita akan bahas menggunakan Stockbit. Kita langsung lihat seperti yang sudah saya informasikan di video sebelumnya, itu 2670 ini menjadi resist paling kuat ya, momok menakutkan, dan dia sangat susah sekali untuk menembus. Kalau kita tarik jauh, memang dia harus berusaha untuk bisa menembus ini, dan kalau ini berhasil ditembus, maka dia bisa peluang ke sini loh. Ini 4000 ini bisa sekali kalau dia bisa jebol di 2670. Jadi kalau teman-teman yang ingin mau membeli saham ini, sekali lagi kita punya dua opsional ya. Kalau dia langsung break di 2670, teman-teman langsung boleh beli. Jadi kalau dia break, langsung boleh beli. Tapi kalau dia tidak break, namun dia sideways, bahkan dia turun ke sini 2320, teman-teman ambil di area tersebut. Karena memang saham ini masih punya potensi kenaikan sambil menunggu laporan keuangan keluar. Karena di tahun 2021 ini, saham itu naik mendahului laporan keuangan. Artinya ketika kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, maka harga saham akan menyesuaikan. Jadi tetap waspada karena memang saham ini sudah rally sangat tinggi. Jadi teman-teman bisa ambil momentum terbaik untuk bisa mendapatkan profit lagi. Kemudian selanjutnya kita punya saham setelah Antam. Saham terakhir yang akan kita review adalah saham Elsa. Nah, saham ini setelah berhasil break dari 392, dia menyisakan gap ya. Jadi tadi pagi sudah tidak sempat lagi dia naik 1-2%, langsung open naik kalau tidak salah belasan persen. Dan bagi teman-teman yang tertinggal, jangan bersedih. Masih banyak saham yang bisa kita cari, tapi kalau masih ingin membeli Elsa, maka kita coba lihat dulu chart menggunakan Stockbit. Di sini ada trading view-nya. Dia yang pertama setelah berhasil break dari 392 ini, dia sudah berhasil juga melewati 466. Dan sekarang dia harus mengejar 520 ini untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Jadi kalau dia berhasil break dari 520, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 600-an. Nah, kalau teman-teman mau beli, sekali lagi opsionalnya adalah teman-teman bisa tunggu ya di atas 466. Jadi selama masih berada di atas 466, saham Elsa masih aman. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini volumenya juga sangat luar biasa ya. Jadi kenaikannya disertai volume yang besar, artinya memang benar-benar daya belinya lebih tinggi daripada yang jual. Dan kalau dia bisa kuat bertahan di atas 466, dia akan berpeluang tembus ke 520. Dan kalau 520 itu berhasil ditembus, maka dia bisa menuju ke atas 600. Teman-teman selalu menggunakan trading plan, disiplin, money management agar teman-teman terhindar dari risiko.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-133. Semoga review kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe agar saya tetap semangat untuk mengupdate review-review saham selanjutnya setiap harinya buat teman-teman secara gratis. Sampai jumpa dan semoga membantu.